Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Kita mereview week 11 yang kemarin sudah selesai, yang mungkin kemarin banyak ini kali ya. Banyak ada beberapa kejutan sih, tapi nanti kita ulas beberapa pertandingan yang ditayangkan di Mola TV. Tapi seperti biasa kita bareng lagi berempat, bareng Fadil Ohio di sini, lalu Nuha dan juga Oka. Nah, langsung aja nggak pakai lama kita mulai. Tapi sebelumnya, nih berita buruk banget ya buat Bengals ya, apalagi yang tiba-tiba ngefans. Ya gue bilangnya tiba-tiba ngefans, bukan karbit ya. Kita karbit kan nih, apaan sih, gue baru nonton dibilang karbit. Nyantai aja kali. Nah ini Joe Burrow yang terpaksa harus menepi musim ini, nggak main karena cedera ACL yang katanya di MRI itu cederanya parah banget ya. Gue nonton videonya aja, pas proses cedera itu gue ngilu banget ya. Nah tuh Dil, kalau menurut lo nih short aja ya, Dil, kalau tanpa Joe Burrow kan pasti otomatis Bengals bakal top 5 draft pick lagi ya, ya kan? Bengals ambil siapa? Apa harus ambil OL buat Burrow? Kan ya, kalau OL top prospeknya kan si Penesiwol ya, dari Oregon ya. Nah, menurut lu gimana, Dil? Nih gimana? Aduh, Burrow baru udah masa depannya loh nih. Menurut gua balik lagi sih, gua pernah bilang kalau upaya ngebenerin OL tuh kalau misalnya quarterback sering ditabrak, terus cedera segala macam, itu nggak akan magically selesai dengan ngedraft satu high ranking prospect aja gitu. Nggak terus tiba-tiba online lu jadi bagus gitu. It's a work in progress lah. Tapi ya menurut gua memang Bengals punya talent di banyak spot, dan salah satu yang talentnya kurang adalah di offensive line. Jadi menurut gua masuk akal aja kalau mereka ngambil offensive line. Dan gua rasa sih kalau mereka ada di posisi mereka kemungkinan dapat posisi di mana mereka akan bisa ngedraft non quarterback yang paling atas ya di board mereka. Soalnya kan mereka nggak punya kebutuhan untuk quarterback kan, karena udah ngambil Joe Burrow kan. Jadi ya ya kalaupun mereka mau go the other way gitu, misalnya mau ngambil pemain lain, bisa-bisa aja. Cuma ya itu tadi menurut gue salah satu posisi yang mereka nggak ada isinya. Sebenarnya ada Jonah Williams juga, mainnya nggak jelek-jelek amat, juga first round pick 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu sih gue rasa. Jadi memang kemungkinannya ke O-line, cuma ya balik lagi, ngebenerin O-line tuh nggak segampang ngedraft top prospect. Oke. Nah yaudah, kalau gitu langsung aja kita mulai review di week 11 yang gak ditayangin di Mola ya. Gue langsung recap cepat. Yang pertama, Panthers lawan Lions 20-0. Wow. Ini padahal si Teddy Bridgewater nggak main kan? Iya. Terus diganti sama PJ Walker, yang kalau lu nonton XFL pasti tahu dia. Dia mungkin pas XFL dia QB terbaiknya XFL pas itu. Nah, diambil sama Panthers. Kemarin Teddy Bridgewater cedera, PJ Walker main ya PJ Walker kemarin ya. Plus ini Lions gak bikin skor. Nih Panthers gak kebobolan sedikit pun pertama kali sejak week 14 week 14 musim 2015, berarti ini ya zaman Dep itu ya. Iya, Dep ya. Zaman Super Bowl. Iya, zaman Super Bowl yang rekornya 15-1 Panthers ya. Yes, betul. Tapi ya kalah sama no fly zone pas itu. Nah, next Browns. Ini timnya Fadil Ohio. Oke, 22-17 ya, sabi. Dan ini gila nih faktanya. Gue pas sebelum mulai record gue baca faktanya, ini gue shock sih. Ini Browns
pertama kali menang di kandang lawan Eagles sejak week 7. Mau tau musim tahun berapa ya? 1988 ya, berarti 11.725 hari sejak menang. Lu gila apa? Emang nih Amerika kan emang suka stats kayak gini, tapi gue langsung what? 11.725 hari sejak menang. Itu zamannya Browns lagi contender tuh berarti. Oh iya 1988 nih. 1988 nih. Zaman contender. Iya, yang kalah sama Broncos di AFC Championship. Oh iya, wah. Oh yang ini The Drive ya? Yeah. Ya yang The Drive atau yang The Fumble ya? Di antara itulah, di antara dua itu. Iya, The Fumble gue lupa ya. Nah, wah, tapi gila nih faktanya. Nah, next ini aduh, fans Patriots. Ini hitungannya upset alert gak ya? Enggak juga sih. Enggak sih, Enggak juga. Timnya oke. Oh, ada yang seneng. Iya, langsung senyumnya lebar gitu, tiba-tiba senyum langsung gitu ya. Aduh. Luar biasa Ya, akhirnya. Ini Texans menang lawan Patriots 27-20. Patriots pertama kali di bawah titik 500 sampai 10 game sejak tahun 2000. Berarti sejak Brady rookie. Masuk ya? Ya, Brady rookie Brady season. Nah. Terus, ini ada satu game nanti kita ini ya review di bonus karena ini endingnya menyakitkan sih sebenarnya. Apalagi kalau di OC ini langsung pada ngamuk nih fansnya nih. Apalagi netizen fans ini di Amerika tiba-tiba ngirim death threat. Gila sih emang netizen nih. Nah, next ya Dima bahas sebentar aja bisa ya, tim gua masih unbeaten ya udah. Steelers ngalahin Jaguars 27-3, 10-0 pertama kali sepanjang sejarah. Hehehe. Next. Ini nih yang tadi kita kabarin di awal ya. Aduh, Joe Burrow semoga musim depan menang ini ya, comeback player of the year ya. Kalah lawan WFT 29. Aduh. Kasihan nih Joe Burrow. Gue liat cedera ya. Aduh, merinding gue. Ini Bengals 0 menang, 18 kali kalah, 1 kali seri dalam 19 game tandang terakhir. Nah, terus ini Cowboys lawan Vikings. Cowboys akhirnya menang. Akhirnya. Mayan loh. Ini pertandingan NFC East jadi makin seru ya. Pertandingannya semua timnya menang cuma 3. Cuma 3. Divisi ya. Itu di playoff picture pun Eagles pun juga 3 itu. Iya. Aduh, ini ya bahkan ya. Mungkin ini timnya Oka kalau tiebreaker masih menang timnya Oka kali. Walaupun 3-7 sama-sama 3-7 kali ya. Kalau menang divisi enggak sih kan. Divisi iya enggak, kalau misalnya digabungin semua gitu kali ya. Ini kayaknya masih menang timnya Oka kali. Ada peluang pasti. Nah, ini touchdown-nya itu di menit-menit terakhir ya. Yang katanya faktanya ini Andy Dalton melempar touchdown ke tight end-nya Dalton Schultz. Pertama kali nama terakhir sama nama awal Amerika. Aduh, Amerika. Next. Ini Dolphins lawan Broncos. Ini Broncos menang. Ini hitungannya upset alert ya? Upset alert ya? Kalau untuk sekarang upset alert. Upset alert ya? Dan ini Tua Tagovailoa yang katanya minggu kemarin saya kira di NFL ini akan susah, ternyata tidak. Ternyata kemarin karena Jumawa. Udah Jumawa. Langsung di-ban sama Brian Flores kan. Nah, tuh. Nah, tapi nanti di next week Tua main lagi. Nah, ini Broncos. Ini fakta yang menarik juga nih. Broncos ini 3-0 lawan tim AFC East. Tapi lawan yang lain 1-6. Wah, ini berarti Kryptonite-nya AFC East Broncos ya musim ini 3-0 loh. Wah, gokil ya. Nah, terus terakhir ini Jets lawan Chargers yang menang Chargers 34-28. Nah, Keenan Allen 16 kali nangkep yang berarti rekor sepanjang sejarah Chargers. Berarti Keenan Allen memang jangan pandang sebelah mata Keenan Allen lah. Pagi buat lo main fantasy kan kemarin kalau dapat Keenan Allen, poinnya langsung ambiar. Iya, hebat potong rambut tuh.
Oh iya, sama satu lagi Justin Herbert yang tadinya jadi cowok di Baywatch tiba-tiba jadi ini apa? Cepak Army. Iya, pas jadi Cepak army ya. Army. Iya, jadi army gitu, jadi tentara gitu ya rambutnya. Tapi potongan rambut langsung 1-0. Kita tungguin aja statsnya nih dari NFL atau media. Justin Herbert 3-0 sejak potong rambut. Pasti tungguin aja Amerika. Justin Herbert has Iya, unbeaten since haircut. Udah tungguin aja. Nah, kemarin yang baik itu Bears, 49ers, Giants sama Bills. Nah, itu yang kita udah review game-game yang gak ditayangin. Yaudah langsung aja kita mulai. Yang pertama ini match yang 2 kali dapat prime time, enak banget ya. Cardinals on Seahawks, tapi yang menang sekarang Seahawks 28-21. Ini kayak ini emang Cardinals Seahawks musim ini pertandingannya lumayan berimbang ya sebenarnya ya. Nah, Dil, gimana Dil menurut lo? What went right sama Seahawks? Menurut gue sih sekarang Seahawks lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih sabar. Jadi kan selalu mantra Seahawks musim ini adalah let Trash cook kan. Lalu apa namanya? Biarkan si Russell Wilson ini ngelempar bola gitu kan. Biarin mereka main passing game yang banyak gitu. Tapi belakangan tim-tim tuh pada mulai sadar gitu. Run game-nya Seahawks nggak perlu diperhatiin, yang penting berhentiin aja Russell Wilson supaya nggak bisa ngepas gitu. Dan itu gue rasa kemarin staff dari Seahawks bilang ke Russell Wilson, kalau lu lihat bisa dimainin run, mainin aja runnya gitu. Jadi run game mereka lumayan kebuka sih, dan itu gue rasa approach yang balance kayak gitu itu jauh lebih bagus daripada cuma bisa melakukan satu hal gitu. Karena kalau cuma bisa melakukan satu hal, terkadang-kadang kejebak kayak kemarin lawan Rams gitu kan. Jadinya ya predictable gitu offense-nya gitu. Apapun yang predictable tuh nggak baik gitu. Gitu sih. Gue rasa jadi Seahawks kemarin, tapi ngedukung juga sih, maksudnya defense-nya Cardinals kan modern ya, artinya mereka memang predicated on stopping the defense gitu, dan pemain-pemainnya juga kayak misalnya Buda Baker gitu kan banyak yang undersize gitu kan, jadi ya tinggal di run aja bolanya gitu, selama bisa melakukan eksekusi dengan baik dan look-nya enak gitu, kelihatan ringan box-nya, ya udah nggak ada masalah gitu. Gua rasa sih itu sih yang beda dari pertemuan sebelumnya. Cuma kredit to Cardinals ya, bukan berarti dengan ngubah approach kayak gitu terus menangnya jadi jauh gitu, enggak juga sih. Oke. Nah, Kak, what went wrong sama Cardinals? Apa yang salah? Yang paling kelihatan kemarin kan adalah Cardinals kan sebenarnya mereka punya number one rushing offense di NFL. Iya, benar. Dan kemarin mereka tuh cuman ada sekitar 57 yards lawan Seattle. Dan kemarin kan banyak orang yang bilang Seattle Seahawks defense bukan sesuatu yang perlu dikhawatirin. Ada benernya dan ada salahnya, karena yang paling dikhawatirin dari Seahawks defense kan adalah pass defense-nya, karena mereka sering miss zone assignment. Terus lebih itu mereka juga sering salah nge-cover pemain. Terus juga match-up-nya mereka sering kalah juga. Jadi passing defense mereka memang hancur juga dari situ. But the running defense is nggak terlalu buruk lah. Nggak terlalu buruk. Mereka masih middle of the pack. Dan kemarin juga kelihatan mereka dengan ada Jamal Adams juga, mereka sering banget stack the box di dekat line of scrimmage. Dan nggak pernah ngasih run yang gap yang mudah buat Kenyon Drake sama Chase Edmonds, yang biasanya mereka tuh kalau udah on fire itu udah gila-gilaan juga, apalagi ada Kyler Murray yang bisa lari lewat main-main gitu. Itu nggak kelihatan kemarin. Itu nggak kelihatan karena Seahawks defense udah prepare sama Cardinals offense yang emang run heavy banget sih, dan mereka tuh kelihatan nggak jalan offense-nya, kecuali ketika
Kyler Murray harus passing, dan juga itu pun sebenarnya jalan, cuman beberapa keputusan ada yang mungkin agak dipertanyakan, kayak mereka yang harusnya drive down the field pas drive terakhir itu sebenarnya mereka udah dikasih cushion di zona tengahnya, tapi mereka nggak ngambil itu dan kayak maksain untuk langsung touchdown. Yang sebenarnya Seahawks defense udah prepare dengan itu. So the most glaring problem itu adalah Cardinals nggak susah untuk nyari ide lain kalau misalkan running game mereka udah di stop. Dan satu lagi kemarin itu juga Cardinals punya problem dengan penalties. Mereka ada 10 penalties yang kebanyakan itu berasal dari offensive line mereka. Dan yang paling fatal itu adalah ketika salah satu offensive line mereka holding, dan holdingnya itu bikin mereka kena safety. So itu inside jobs loh itu yang holding tuh mantan pemain Seahawks loh. Jadi ya gue nggak tahu lah, itu terserah mereka lah. Cuman problem mereka udah mulai kelihatan, tim udah mulai bisa explore dan exploit kelemahan-kelemahannya Cardinals. Harus lebih banyak adjustment lagi buat Cardinals offense, terutama dari Cliff Kingsbury, juga play call-nya juga harus lebih variatif. Jangan terlalu ngandelin Kyler Murray, dan jangan terlalu ngarepin kalau kayak tadi Russell Wilson tetap butuh running game untuk dia bisa tampil bagus. Begitu juga dengan Kyler Murray. Oke. Nah, no, kalau rookie ya katanya kemarin gua ini ya, kalau gua nonton dan analis bilang katanya di match ini akhirnya Isaiah Simmons has arrived. 10 total tackle, 1 kali sack, 2 tackle for loss. Gimana no? Isaiah Simmons yang mungkin 10 week terakhir nggak kelihatan, tiba-tiba ini langsung gila nih mainnya nih. Gimana menurut lo? Yang gue setuju ya, I do agree with them. Jadi gue ngerasa ya Vance Joseph ini kelihatannya udah mulai menemukan gimana caranya untuk mengutilize si Isaiah Simmons ini, karena Isaiah Simmons di match kemarin itu benar-benar show his versatility in coverage. Jadi dia tuh karena versatility dia di berbagai posisi, nah itu menguntungkan dia dan menguntungkan Vance Joseph juga untuk menemukan cara gimana untuk menghentikan dari entah itu passing offense Seahawks, running offense Seahawks juga. Versatility dia di coverage itu karena dia pada pengalaman juga di college bermain sebagai cornerback, jadi dia tuh not allowed 3 reception dari 4 target. Dan juga kan kemarin dia bikin 1 sack ya. Nah itu kayak dia tuh bisa, karena itu tadi yang gue bilang versatility-nya dia sebagai main di banyak posisi, jadi dia tuh bisa nemu istilahnya tuh dia bisa nemu lubang di offensive line-nya dari Seahawks. Jadi makanya dia bisa, itu kan kayak waktu itu kan terlihat banget tuh dia tuh bisa kayak masuk lewat masuk dari sela-selanya offensive line-nya dari Seahawks, terus dia bisa nge-sack Russell Wilson. Gue memang ini sih, memang ini tuh bisa menjadi titik, kalau gue rasa bisa menjadi titik balik dari Isaiah Simmons untuk his time to shine gitu loh, even more. Jadi ya kudos lah for Vance Joseph sih, khususnya buat Vance Joseph ya, yang akhirnya bisa nemu gimana caranya pakai si Isaiah Simmons. Sedikit nambahin lagi dari Nuha, Bill, untuk Isaiah Simmons sendiri dalam 3 pertandingan terakhir dia juga udah mulai dapat lebih dari 30 snaps. Jadi mungkin Cardinals defense, Vance Joseph juga udah mulai nemu gimana caranya mereka utilize main kayak Isaiah Simmons yang dari dia di college pun juga dia nggak punya posisi pasti. Jadi mereka udah mulai tahu cara makainya gimana dan cara masangnya gimana dan gimana dia bisa gunain talenta dia untuk many things di Cardinals defense. Oke. Nah, ini faktanya Seahawks ini rekornya 10 kali menang, 1 kali kalah kalau main di Thursday Night Football sejak 2010. Wow.
Mantap juga ya Seahawks di TNF ya. Oke. Nah, next week Cardinals akan lawan. Ini kan kayaknya udah nggak ada bye lagi ya, mulai week 14 ya. Udah balik lagi kayak normal sebelum week 4 ya. Harusnya. Week 12 harusnya ada Week sih, masih 14, ada. week 14. Week 12 ya, week 12 ya. Kayaknya udah nggak ada ya. Masih ada kayaknya ya. Buccaneers kalau nggak salah week 13 ya. Oh iya benar. Oke. Sorry. Berarti next ini Cardinals lawannya Patriots. Wah. Ini kita lihat nih apakah Cardinals bisa makin mematahkan fans Patriots yang sudah 4-6, yang udah diambang-ambang nih. Aduh, apalagi kalau lihat di playoff picture AFC rada berat ya buat masuk ke wildcard ya. Karena rekornya banyak banget yang sama dan di atas 500 pastinya. Nah, Seahawks ini lawannya Eagles. Prime time lagi Seahawks, buset dah. Monday Night Football ya. Monday Night Football tapi lawannya Eagles. Ini burung lawan burung. Burung lawan burung. Kalau misalnya di playoff picture ini juga sebenarnya playoff picture sekarang ini Eagles lawannya Seahawks. Seat 4 lawan seat 5. Jadi ini preview, tapi cuman lawannya ya Eagles. Burung laut lawan burung Garuda ya. Iya, beda lah kalau gitu. Langsung aja deh. Bisa lawannya NFC East. Yaudah kalau gitu langsung aja. Moving on. Next. Ini Titans on Ravens yang menang Titans di overtime. King Henry, seperti bisa King Henry just bow down to the King Henry. Rushing touchdown di drive pertamanya Titans di overtime. Tapi ini sebenarnya Ravens awal-awal offense-nya bagus banget ya. Nah, apalagi ditambah Dez Bryant akhirnya main lagi. Kemarin dia nangkep 4 kali 28 yards. Cuman ya tiba-tiba second half turun dan kalah. Kalau gue sih seneng karena makin jauh jaraknya sama Steelers. Apalagi Browns kan. Browns naik tuh peringkat 2. Ini 2020 emang Browns di atas Ravens. What? Nah, tapi gimana Dil menurut lo? Apa yang benar dari Titans kemarin? Dari yang kaget offense Ravens tiba-tiba meledak banget, tau-tau bisa momentumnya dibalikin dan nyamain kedudukan dan akhirnya menang di overtime. Menurut gue sih balik lagi ya, lebih ke ini aja, lebih ke offense-nya Titans nggak cepet panas aja. Saya kalau udah nyala banget dah gitu. Maksudnya gue sepemahaman gue agak sulit ketika lu nggak bisa melakukan passing game secara normal gitu. Jadi kalau misalnya masih harus bergantung sama empty sets, terus kemudian masih harus bergantung sama run game play action gitu. Sebenarnya kemarin Lamar mainnya bagus, tapi kayak ada beberapa throw yang kayak dia miss gitu ya, yang sebenarnya wide open gitu sih. Ada nggak tahu ya masalah karena touch atau gimana. Ada satu tuh dia roll out ke kanan, dia kayak mau lari, terus habis itu dia ngelempar gitu. Itu gue nggak tahu ya, gue ngerasa kadang-kadang mekanik dia throwing on the run itu agak unorthodox lah. Kalau gue kasih komen ya. Sementara kalau di sisi lainnya, kalau lu lihat Tannehill tuh textbook bet mainnya. Maksudnya kayak kalau play action lu lihat form dia ngelempar kayak apa, kalau dia roll out keluar dia ngelempar kayak apa gitu. Enak gitu dilihatnya sebagai purist football tuh ngeliat tuh quarterback tuh eksekusinya harusnya kayak gitu. Untuk scrambling throw, play action throw gitu, terus drop back standar biasanya gitu. Itu sih yang gua rasa jadi pembeda, dan gua rasa memang yang ngebedain adalah ini ya, receiving talent ya. Gua rasa cukup jauh antara Titans sama Ravens di game kemarin gitu. Di Titans ada AJ Brown sama siapa nomor 84 Corey Davis ya. Corey Davis ya. Kerasa banget gitu. Dua yang badannya metekel gitu kan.
both badannya gede dan make plays downfield gitu. Menurut gue sih, dan ini lebih masalah soal estetik ya. Gue lebih senang aja lihat gaya mainnya Titans. Nggak tahu kenapa. Itu aja sih dia paling. Oke. Kak, Ravens, kenapa nih tiba-tiba offense yang awalnya meledak tiba-tiba kayak gitu dan kalah? Offense sih kecuali passing game sebenarnya nggak banyak masalah juga sih, karena selain passing game juga running game mereka sebenarnya jalan, terutama sama J.K. Dobbins yang mungkin nanti Nuha yang bakal lebih dalam bahasnya untuk J.K. Dobbins. But permasalahannya ini sekarang adalah di defense mereka sebenarnya. Defense mereka ini karena gue nggak tahu kenapa kayak dibandingkan musim lalu mereka itu nggak seganas dan sefisikal musim lalu defense-nya. Jadi kayak mereka kemarin juga lawan Steelers mereka dihajar habis-habisan dari defense yang fisikal juga. Jadi offense mereka udah mulai kayak nggak agresif. Defense mereka juga kayak susah untuk nekelnya. Mungkin ya karena satu juga ada Derrick Henry. Cuman kemarin juga waktu lawan Patriots mereka juga dibabat sama Damian Harris sama Cam Newton juga. So running defense mungkin agak bermasalah juga bagi mereka ya, karena mereka gue ngeliatnya juga dari linebacker core mereka tuh kayak bukan nggak disiplin sih, cuman nggak seagresif kayak waktu musim lalu mereka 14-2 gitu. Dan juga mereka kan kehilangan beberapa pemain di defense kayak Calais Campbell juga mereka kehilangan. Terus di offensive lineman juga mereka kehilangan beberapa pemain karena berbagai faktor. So permasalahannya sih bukan kayak mereka tuh nggak punya talent, mereka punya but injury dan juga kayak questionable play calling juga, terutama untuk Lamar yang sering dikasih play calling yang agak mungkin bisa mulai dipertanyakan, sama entah kenapa ya permainan mereka sekarang udah mulai nggak se-physical zaman mereka first seed tahun lalu. Mungkin karena ada kemungkinan nggak ada Mark Ingram kayak mengurangin impact mereka untuk power running, atau mungkin mereka linebacker mereka yang kebanyakan mungkin nggak spesialis run stop, itu bisa pengaruh juga buat mereka. Jadi emang ada yang kurang dari Ravens, dan maybe not itu salah satu beberapa faktor dari kenapa Ravens banyak kalah dengan skor yang lumayan tipis, kecuali lawan Chiefs. Oke. Nah, gimana nih? Tadi kan J.K. Dobbins ya. Nah, J.K. Dobbins 70 rushing yard, 1 touchdown. Tapi gimana menurut lo J.K. Dobbins? Nah, berarti ini nanti. Tapi ini juga Patrick Quinn kemarin nggak main ya? Main kok. Main ya? Main. Nah, gimana menurut lo? Gimana? Well, for better or worse ya, sebenarnya yang lebih shining itu sebenarnya Patrick Quinn sih. Tapi shiningnya gini, walaupun dia bisa dibilang for better or worse, the biggest rookie contribution-nya di Patrick Quinn, tapi dia juga mainnya acak-acakan gitu. Dia aktif sebagai pemain, tapi dia tuh miss couple of tackles. Apalagi itu waktu man to man sama Derrick Henry tuh. Itu kan dia sempat miss tuh. Sampai helmnya tuh sampai copot kayak gitu. Itu kan berarti kayak tadi bener sih apa yang dibilang Toka itu. Linebacker mereka tuh kayaknya kurang, kayak mempunyai kekurangan yang lebih kurang daripada yang apa yang mereka udah lakukan di musim lalu gitu. Dan untuk J.K. Dobbins ini ya kemarin sih cuma ya mainnya cuma 40 snap ya. Stat tadi yang 70 yards itu sebenarnya nggak cukup membantu untuk Evans untuk opening the running game yang mereka biasanya gitu. Apalagi nih kan
hilangnya Nick Boyle itu kan berarti opsi receiving corps-nya Lamar Jackson semakin berkurang. Nah, kemarin Devin Duvernay itu tuh dicoba sama offensive coordinator buat jadi ngisi posisi tight end. Jadi ini tuh bakal menjadi transisi sih. Nggak tahu ya, ini bakal menjadi transisi posisi dari Devin Duvernay. Sebenarnya kan alih posisi dari wide receiver menuju tight end tuh kayaknya udah bukan hal yang baru ya di NFL modern zaman sekarang ya. Contohnya aja kayak Darren Waller lah, yang sebelumnya wide receiver kan jadi tight end. Devin Duvernay ini kemarin itu tuh dicoba untuk menjadi tight end buat ngisi kekosongan Nick Boyle. Gua rasa sih ini bakal menjadi slow transition ya. Apalagi kemarin Duvernay cuma main 13 snap doang, dan ya dari 13 dari 7 game itu passing play. Jadi gua rasa emang Lamar Jackson memang dia quarterback yang bisa dibilang bagus, cuman receiving corps-nya itu aja sih. Oke. Patrick Quinn gimana? Patrick Quinn kayak enggak akhir-akhir ini kayak enggak terlalu ini ya. Walaupun 9 total tackle tapi kayaknya enggak terlalu ini juga ya, kelihatan atau gimana. Tapi gimana menurut Patrick Quinn? Iya, Patrick Quinn memang ya mau gimana lagi, dia memang the best player in the rookie class of Ravens, tapi ya kemarin ya di match kemarin pas lawan Titans sendiri emang nggak banyak main bagus, dia miss banyak tackle. Ya koordinasi linebacker Ravens tuh nggak sebagus seperti apa yang mereka tunjukin tahun lalu, jadi berubah banget lah. Terus juga kan nggak ada Malik Harrison juga, Justin Madubuike juga, itu kayak mereka tuh bermain tuh masih belum padu. Tadi udah bener sih, jadi yang dibilang Oka tuh udah bener, jadi kayak ada something wrong di linebacker-nya Ravens. Mungkin karena apa sih yang udah pernah kita bahas di minggu kemarin ya, perubahan sistem defense Ravens yang kita minggu lalu bahas dengan masuknya Yannick Ngakoue, jadi harusnya ada adaptasi dengan sistem defense yang nggak biasa dimainkan sama Ngakoue. Itu kayaknya juga mungkin beberapa rookie atau beberapa pemain itu juga belum terbiasa memainkan sistem itu. Kemarin juga Ngakoue walaupun kalau Ngakoue main kan 1 sack ya, cuman ya lagi-lagi momentumnya nggak ini, momentumnya Titans megang banget. Terus overtime lagi. Nah, next week ini Ravens dan Steelers ya. Di Thanksgiving Day lagi. Wah. Prediksi dia. Prediksi gua Ravens sama Steelers tuh walaupun ada beberapa yang blow up atau apa gitu ya. Tapi ini tapi banyak kan hasilnya bakal beda 1 touchdown dan 1 field goal gitu. Kalau menurut gua tight lagi sih. Tight. Ini pasti tight game lagi. Iya, teman ya. Semoga bisa 11-0 nanti. Ada yang spesial kalau misalnya Steelers 11-0. Ada yang spesial, tungguin aja kalau misalnya Steelers 11-0 ya. Kalau Steelersnya 10-1 ya enggak ada. Kalau Steelers 11-0, tungguin aja yang spesial pokoknya. Nah. Ini gila deh kalau yang spesial tuh keluar deh. Terus next Titans lawan Colts. Nah, ini Packers lawan Colts kan? Hah? Packers lawan Colts. Nanti kita bahas. Nah, karena itu game spesial kita nanti. Packers lawan Colts, tapi nanti ini Colts lawan Titans. Wah, ini buat yang menang AFC South bakal keras ini ya, Colts lawan Titans ya. Nah, jadi buat lu yang suruh Fadil Ohio tobat. Udah. Next. Tapi sebelum itu, faktanya ini tadi ya, Derrick Henry menang game rushing touchdown di overtime ya. Oke. Next, ini Falcons lawan Saints yang menang Saints 24-9. Nah, ini ternyata debutnya Taysom Hill menjadi pure quarterback. Bagus juga ya. Nah, ini gimana nih, Dil? Apakah udah saatnya nih Saints transisi ke Taysom Hill? Taysom Hill walaupun kemarin walaupun main jadi pure quarterback, tapi ya lari dan bikin 2 rushing touchdown juga lagi.
Tapi juga kemarin passing ke Michael Thomas 9 kali nangkep 104 receivingnya tuh. Gimana betul? Apakah sudah saatnya nih Saints moving on? Bukan moving on, transisi bukan moving on ya. Kalau moving on berarti kan Drew Brees antara pensiun atau dirilis ya. Tapi nggak mungkin juga dirilis. Nah, apakah ini saatnya sudah mulai transisi gitu ke Taysom Hill? Gua rasa enggak ya. Maksudnya considering circumstances-nya dia mainnya bagus. Cuma nggak bisa ya terus kita tiba-tiba bilang oh ya udah quarterback-nya Taysom Hill aja gitu. Menurut gua nggak kayak gitu karena masih kelihatan kayak processing speed, terus kemudian decisiveness gitu. Kayak lu kalau lihat Drew Brees main tuh kelihatan banget bedanya gitu. Kayak dia tahu bola harus kemana, terus setelah snap kayak bisa langsung gitu. Kelihatan kerasa bahwa ada beberapa kesempatan di mana kelihatan bahwa Sean Payton tuh ngelindungin si Taysom Hill gini, kayak ngebuat beberapa hal jadi jelas banget gitu. Kayak play action, deep drop, terus langsung ke satu pemain gitu. Jadi kelihatan kayak ada simplifikasi dari passing game-nya gitu. Dan itu gua rasa nggak akan dilakukan kalau quarterback-nya Drew Brees. Oke. Ya Taysom Hill bawa kayak nilai positif dari dia bisa lari gitu kan ya. Jadi ada nilai tambahnya buat offense. Tapi menurut gua nggak bisa dibanding-bandingin gitu. Menurut gua sebagai stopgap, sebagai bridge aja fine lah. Tapi kalau misalnya Drew Brees harus pensiun atau Saints mau move on dari Drew Brees, ya mereka harus nyari pengganti yang legit lah istilahnya. Nggak bisa terus tiba-tiba now is Taysom Hill era gitu. Enggak. Mainnya bagus banget menurut gue. Kayak gue nggak nyangka dia mainnya bisa sebagus itu sebagai pure quarterback. Karena selama ini di kepala gue ya, mohon maaf lahir batin, ya Taysom Hill kerjaannya lari gitu. Dan kemarin ada klip yang dia sekali roll out terus bolanya dilempar tuh ke tanah gitu. Si Emmanuel Sanders tuh nyampe ke sideline tuh ditepuk pundaknya sama Kamara gitu. Kan kayak kelihatan ini banget gitu, kelihatan kayak Taysom Hill, wah ini jangan-jangan Taysom Hill nggak bisa ngelempar sama sekali gitu kan. Tapi ternyata enggak sih, over the course of the game dia execute enough passing play buat ngebuat offense-nya at least jalan lah gitu. Jadi menurut gua nggak jelek-jelek amat, cuma ya let's pump the brake lah, jangan anoint him the new king of Nola dulu. Oke. Kak, Falcons apa yang salah lagi ini? Aduh, Falcons. Lagi-lagi di offensive line mereka ya, karena gue sambil ngecek snap mereka juga. Gak ada injury sebenarnya. Gak ada injury, tapi emang sense defensive pass rusher-nya itu is a legit banget pass rushing-nya. Yes. Karena mereka Saints ya, Saints. Nah, gue potong dikit. Ini Trey Hendrickson out of nowhere tight sack leading sack loh. Trey Hendrickson tiba-tiba loh. Iya. Gue pun juga sebenarnya cuman dengar sekali dua kali doang di musim lalu tentang Trey Hendrickson ya. Jadi dia itu sebenarnya termasuk kayak pass rush specialist, jarang dipakai untuk every down. Tapi karena ada masalah juga di Marcus Davenport, jadi mungkin dia kan Marcus Davenport juga sempat cedera di awal musim. Jadi dia naik jadi starter di opposite dari Cam Jordan. Dia masuk jadi starter, ternyata bagus banget. Dan nggak banyak yang kita tahu. Jadi di line mereka tuh ada Cam Jordan, David Onyemata, terus itu siapa lagi? Trey Hendrickson sama Kwon middle linebacker ya, sorry. Kwon itu middle linebacker. Malcolm Brown ya kalau nggak salah, yang mantan Patriots. Dan juga ada Marcus Davenport juga ya, Marcus Davenport.
itu mereka punya tingkat pressure keempat terbanyak di NFL. As a team, sebagai tim. As a team. Dan kemarin beberapa pekan sebelumnya kan Cam Jordan juga nggak begitu kelihatannya karena mungkin banyak kena double team juga. Tapi kemarin Cam Jordan main loh, 3 sack loh. Iya, makanya. Tapi beberapa pekan sebelumnya, beberapa pekan sebelumnya dia nggak begitu se-eksplosif di musim-musim lalu, dia tuh kayak legit, kayak bisa jadi candidate defensive player of the year lah. Yeah. Tapi emang kejutan yang paling shocking itu adalah dari Trey Hendrickson yang dia akhirnya bisa jadi lead starter tanpa kayak dia sebelumnya kan cuma jadi pass rush spesialis, jadi kalau misalkan lagi third down mereka butuh extra pass rusher, dia masuk gantiin main, dan akhirnya dia bisa jadi full time starter itu. Dan kalau untuk Falcons emang mereka juga punya masalah juga sama yang namanya pressure dari inside ya, kebanyakan dari inside juga. Jadi Matt Ryan juga kan karena dia lebih ke rhythmic quarterback gitu ya. Jadi dia kalau misalkan ritmenya udah mulai keganggu, udah mulai kena pressure, dan dia juga nggak mobile kayak Mahomes atau Wilson kan. Dia lebih ke hampir mirip-mirip prototypical old-fashioned quarterback yang dia ada di dalam pocket dan dia lempar dengan akurat. Nggak bisa kalau ada pressure yang sebanyak gitu. Dan dia kan ada 8 sack kemarin. 8 sack. Wah, gila. 2 interception juga, 48,5 passer rating. So, itu problemnya emang ada di online mereka yang mungkin get outclassed sama Saints defense. Saints defense ini, dan juga gue bilangnya ke all players ya, karena emang kemarin mainnya perfect, hampir bisa dibilang perfect. Dari defensive line, dari linebacker, ada Demario Davis juga yang bagus banget kemarin, sama defensive back mereka, Janoris Jenkins sama Marshawn Lattimore. So, kudos buat defense-nya Saints. Dan ini jadi bekal yang bagus banget sih, karena mereka kan juga dalam beberapa pekan ke depan itu nggak akan main dengan Drew Brees. Nah, mereka akan main dengan Taysom Hill, yang mungkin akan ada sedikit up and downs in terms of performance, tapi kalau defense-nya bisa pertahanin performa kayak gini sih, harusnya mereka nggak akan terlalu khawatir dengan adanya Taysom Hill jadi quarterback. Oke. Rookie watch kayaknya AJ Terrell gimana AJ Terrell? Mana 6 tackle? Ya walaupun AJ Terrell ya walaupun dia bikin 6 tackle juga ya, the overall Falcons offense is not good. Sesimpel itu aja sih. Ya soalnya kan gini deh. Dia tuh si AJ Terrell kan cuma dia emang sih cuma allowed 2 first down. Tapi ya secara performa nggak cukup untuk mengangkat dari passing defense Falcons itu sendiri gitu. Maksudnya dengan cuma mengambil AJ Terrell yang notabene rookie tapi dia mainnya bagus, tapi ya nggak akan cukup ngangkat untuk defense Falcons sendiri gitu. Dan juga kalau di Saints nih, rookie-nya kan Cesar Ruiz ya. Itu tuh asli. Lo sebelum masuknya Cesar Ruiz aja, itu offensive line-nya Saints tuh udah kayak batu. Tambah dia masuk, nih, dia main 49 snap, dia cuma allow 1 pressure. 1 pressure? Iya. Dari 25 pass blocking. Mantep emang nih. Makanya Taysom Hill nyaman banget dia lari. Itu kan kelihatan banget tuh. Ketika maksudnya lo dengan Cesar Ruiz di sana, apalagi dengan ditambah ability-nya Taysom Hill yang bisa lari begitu, itu di match kemarin terlihat banget Taysom Hill tuh nyaman banget bermain di baliknya Cesar Ruiz, di balik Cesar Ruiz sebagai under center, itu nyaman banget dia main, nyaman banget mainnya. Makanya dia bisa lari, dia bisa passing enak. Itu salah satunya terbantu dari faktornya adanya Cesar Ruiz di
di center yang snap the ball itu sih. Oke. Nah, next week ini Falcons lawannya Raiders mah ya semoga ya Raiders bisa menang ya biar Chef Juna masih seneng lagi karena kemarin kalah kan. Aduh, lawan divisi rival tapi ya bisa lah lawan Falcons. Saints lawannya Broncos. Kita lihat di Taysom Hill ya. Apakah bisa melawan defense Broncos yang kemarin nge-sack Tua banyak banget sampai Tua Tagovailoa di bench loh. Nah, kita lihat ya. Justin Simmons juga bikin intercept. Nah, Justin Simmons sih ya tuh. Justin Simmons emang underrated safety favorite gua, Justin Simmons. Nah, next. Nah, ini kita game spesial ya. Special game ini Colts lawan Packers tuh. Colts menang tuh 34-31. Aduh, lu pada nonton Colts gak sih? Aduh, nontonnya cuma pemain-pemain flashy doang sih. Ups. Aduh. Nah, makanya nonton semua tim gitu. Aduh, kan ada highlights-nya. Nah, tapi gimana nih? Fadil Ohio yang selalu dibilang, Fadil Ohio tobat lu, ngapain masukin Colts di top 5 power ranking? Gua top 5 power ranking besok gua masukin Colts, sumpah. Bodoh amat kalau pada suruh gua tobat, gua nggak tobat. Bodoh amat. Nah, tapi gimana menurut lo, Colts? Emang kerasa ya, mereka kan buat komitmen di rebuild defense mereka kan. Mereka ngambil Xavier Rhodes, terus mereka juga nge-trade buat DeForest Buckner. Ya. Yes. Jadi secara kolektif, secara tim gitu ada usaha yang dilakukan untuk nge-improve defense-nya gitu. Secara keseluruhan gitu. Itu yang gue seneng sih, tapi gue lebih nyorot ke defensive coordinator mereka, Matt Eberflus, yang menurut gue pilihan skema defense-nya nggak populer mungkin ya, bukan cuma ngikut-ngikut gitulah kan. Secara umum di NFL defense itu lebih ke satu safety dan banyak main man to man gitu kan. Menurut gue kemarin juga kan Browns sempat lawan Colts beberapa minggu yang lalu lah, bulan yang lalu nggak salah, 4-5 minggu yang lalu kan lawan Colts. Gue ngerasa bahwa kayak mereka mainnya zone banget dan disupport dengan linebacker dan D-line mereka yang emang bisa gitu ngasih pressure gitu, kerasa banget. Jadi pilihannya nggak populer dan nggak banyak yang ngambil rute kayak gitu di NFL, tapi it works gitu. Menurut gue sih itu aja. Take buat terhadap Colts. Kayak kalau kita ngomong soal pure angka, memang production mereka luar biasa ya di week awal itu. Kenapa gue selalu masukin power ranking, karena memang production wise emang nggak ada lawan gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak kata orang-orang tape watcher yang bener-bener nonton tape gitu, yang bener-bener dipantengin gitu game Colts, sebenarnya defense mereka nggak terlalu impresif. Itu didorong sama mereka main lawan siapa ya? Pokoknya lawan mereka di week awal tuh nggak bagus gitu. Jadi production mereka emang tinggi banget. Mereka bagus tapi nggak sebagus itu sebenarnya. Cuma ya bagus, mereka bagus gitu. Jadi dan kemampuan mereka main lebih banyak main zone dibandingin tim-tim NFL lain yang banyak main man, sebenarnya mungkin mirip kayak apa ya? Ya kayak kalau lu biasa latihan atau latihan ngerjain soal A terus dikasih soal B kan kadang-kadang kesusahan juga. Menurut gue sih lebih ke stylenya sih, beda style dibandingin tim NFL lain yang ngebuat defense-nya Colts tuh jadi kayak tantangan yang berbeda lah. Oke. Kak, Packers, aduh itu terakhir padahal Marquez Valdes-Scantling catch-nya huge banget kan, nyamain nyamain
Ya masuk field goal range kalau masuk field goal range. Iya, Belum masuk masuk field goal field goal range. range tapi udah lewatin tengah lapangan. Iya. Tapi ternyata dia juga pas nge-catch bola, fumble, di recover sama Colts, dan akhirnya Rodrigo Blankenship yang hashtagnya respect the specs gitu kan, yang kacamata gitu tuh. Nah, iya kan? Iya, gini kan. Nah. Iya. Menang deh kacamata. Tapi dan itu sayangnya juga, aduh, kalau lihat di sosial medianya Marcus Valdes-Scantling ada yang ngirim ancaman pembunuhan atau apa. Aduh, gila ya, netizen nih ngeri banget ya. Aduh, bahaya emang. Nah, tapi gimana Kak menurut Packers kemarin? Defense-nya kalah yang lagi-lagi zong karena rush defense-nya kemarin kan Jonathan Taylor kan 90 rushing yards. Nah, tapi gimana? Betul. Iya, salah satunya juga di situ ya, terutama di linebacker core-nya itu yang lagi-lagi nggak bisa stop run defense. Karena kemarin juga diobrak-abrik juga sih sama Jonathan Taylor mostly. Dan problem paling utama juga untuk Packers adalah mereka kekurangan weapon yang bisa dijadiin number 2 receiver selain Davante Adams. Jadi selain Davante Adams, mereka mungkin agak rada bingung mau targetin siapa sih yang mau jadi number 2-nya. Pas awal musim ada yang bilang Allen Lazard. Terus habis itu Allen Lazard cedera. Ada yang muncul Marcus Valdes-Scantling. Kalau MVS lagi nggak bagus, mereka ganti ke Equanimeous St. Brown, atau ke tight end mereka ke Tonyan. Dan juga gue ngeliatnya juga Aaron Jones belum balik ke performa kayak sebelum dia cedera, jadi mungkin ada sedikit masalah tentang nagging injuries-nya dia. But kelihatan banget ini kayak Packers agak kambuh lagi masalahnya di pas Rodgers masih MVP season 2014-2017 gitu. Rodgers leading Packers di first half sampai berapa poin, tapi tiba-tiba offense-nya mandek di second half dan defense-nya kecolongan terus. Dan special team juga bermasalah lagi karena kemarin special team mereka fumble kan. Iya. Fumble punt yang bikin yang kalau nggak salah itu entah jadi field goal atau jadi touchdown, gue rada lupa. Tapi itu juga fatal buat tim juga. Karena jadi masalahnya nih ada di 3 spot sebenarnya. 1 di receiver mereka, 2 di linebacker, 3 yang mungkin kedengarannya receh tapi sebenarnya bisa bikin ada masalah juga buat tim, yaitu special teams. Terutama di punt return, kick return yang orang sering kayak mengesampingkan itu karena nggak flashy, nggak penting katanya. Tapi kalau misalkan mereka kebobolan di situ, itu bisa akibatnya fatal, terutama untuk defense. Makanya mereka disebut special teams. So overall Rodgers mainnya tetap bagus, tapi dia entah mungkin sering banget nggak connect sama receiver-nya di second half, walaupun dia sama Davante Adams, sama terutama juga Equanimeous St. Brown, Marcus Valdes-Scantling, itu juga is still on ya, itu masih bagus. Tapi masalahnya tetap ada di defense, di receiver, sama lagi-lagi special teams. Gitu. Oke. Colts, ini kan rookie-nya kayak kemarin Colts ini rookie-nya showing up banget ya, ada 3 nih. Pertama, Jonathan Taylor gimana, Jonathan Taylor, dia menjadi salah satu key part untuk comeback-nya Colts ya. Salah satu kunci bagaimana Colts bisa comeback 3-1-3-4 dan akhirnya Packers blew the lead. Dia ini 90 yard, ya kan 90 yard on the ground. Terus juga dia mainnya 14 passing snap, dan again Jonathan Taylor talent yang sayang kalau misalnya lu lewatkan ketika draft di 2020. Emang kalau mau kita balik lagi ke belakang ya, ke NFL draft kemarin, running back-nya emang nggak terlalu banyak. Talentnya memang nggak sangat tidak terlalu banyak apa kalau dibandingin dengan wide receiver gitu. Tapi kalau misalnya
tim itu bisa ngambil orang yang tepat, contohnya aja kayak Chief yang ngambil Clyde Hiller itu memang udah tepat. Nah, Colts ngambil Jonathan Taylor itu one of the best decision. Itu terbukti banget kemarin itu dengan dia jadi the key part of comeback-nya Colts. Yang dengan dia ability-nya nggak cuma physicality-nya aja, dia juga bisa catching the ball juga gitu. Jadi ya gue rasa udah sangat tepat sih Jonathan Taylor buat main di Colts. Apalagi juga tapi kan yang di draft duluan kan sebenarnya Michael Pittman Jr. ya. Dia bikin touchdown kemarin dan ini membuktikan bahwa wide receiver kelas tahun ini tuh memang talentnya tuh yang bagus-bagus ada, yang biasa-biasa ada gitu. Jadi cukup lengkap lah. Makanya Michael Pittman ini dia kan kemarin bikin 3 catch 66 yard dan bikin 1 touchdown, dan gua rasa salah satu reception-nya dia itu yang ini salah satu kemampuan underrated-nya Michael Pittman. Jadi dia itu termasuk salah satu rookie yang punya ability run after catch yang paling bagus. Ini menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Itu kan kemarin juga kan ada salah satu play yang dia habis nangkap bola terus lari kencang ke bagian corner kanan, terus akhirnya dia bikin touchdown. Ini sebenarnya ability run after catch-nya dia tuh udah mulai bukan mulai muncul sih. Jadi kalau week kemarin juga itu juga salah satu bukti kalau Michael Pittman itu salah satu yang receiver yang kelas sekarang yang punya run after catch yang paling bagus. Kalau menurut. Dan juga di sisi defense-nya nih. Ada lagi Julian Blackmon. Dia tuh lanjutan tuh Julian Blackmon. Lagi-lagi kayak minggu kemarin Julian Blackmon. Iya, kalau minggu kemarin Julian Blackmon menjadi salah satu kunci untuk menghentikan Titans. Nah, sekarang dia juga main big part lagi di secondary-nya dia nih. Ya, bikin solid, pokoknya performanya solid lah. Dia bikin 4 atau berapa ya kemarin? 5 tackle, 1 forced fumble. Gua rasa memang udah tepat sih kalau kita semua menjagokan Colts tahun ini sih. Kita udah tepat lah. Dengan addition-nya Julian Blackmon itu benar-benar membantu di secondary-nya Colts. Itu sih, gua nggak mau memperpanjang bagaimana how good the Colts is. Gitu loh. Karena dari statistik, dari drafting player mereka tuh benar-benar bisa mengisi kekosongan yang apa yang udah ditinggalkan dari tahun sebelumnya. Oke. Nah, terakhir Rodrigo Blankenship. Gimana Rodrigo? Ini dah overall performance kicking dia gimana? Rodrigo Blankenship, respect. Jadi ya kicker dari Georgia ini kan Georgia. Jadi kan dia kan miss di game ini miss sekali doang ya. Iya. Cuma miss sekali, tapi secara overall field goal dia itu 88,5%. Lumayan tinggi ya berarti ya kalau dibandingkan yang lain. Gue belum ngecek apakah dia menjadi salah satu rookie atau mungkin the whole kicker in NFL yang punya field goal percentage yang paling tinggi. Gue belum ngecek sih. Tapi kalau misalnya udah ada yang bisa ngecek ya silahkan coba dibenarkan. Tapi memang dia 88,5%. Dan dari satu musim ini sampai week 12, 23 kali nendang, 26 kali nendang, dia miss cuma 3 kali. Gila Rodrigo Blankenship. 3 kali. Dan paling banyak jarak tendangnya itu di 40 sampai 49 yard. Itu memang salah satu ability-nya ya dia ya. Jadi gue nggak tahu sih gimana cara mendeskripsikan ability kicker itu seperti apa. Entah itu dari jauh-jauhan yard atau mungkin dari ability percentage-nya dia. Gue juga belum paham bagaimana. Tapi kalau memang dia bisa bikin tendangan sejauh 40 dan sampai 49 yard dan akurasinya cuma miss 1 kali, ya itu udah ngejelasin how good he is. Tuh. Berarti ini Colts rookie-rookinya ini ya, memang pengaruhnya lumayan ya ke tim-timnya ya. Nah, iya, betul. Jadi next week ini Packers, tapi Packers di NFC North kayak agak-agak aman nih karena Bears juga start 5-0 kalah 5 streak lagi. Aduh, Bears. Nah,
Next week ketemu Bears. Kebetulan. Ini rivalry tertua dalam sejarah NFL mainnya di Sunday Night Football ya. Terus Colts tadi lawannya Titans. Nah, jadi buat lo ya masih suruh tobat gara-gara masukin Colts. Lihat aja ntar pas kita masukin Colts semua deh. Dan Colts lawan Titans ini juga ini ada implikasi untuk memenang divisi juga loh. Iya, nah karena itu. Rekornya sama mereka. Kemarin match pertama ini Colts menang lawan Titans ya? Iya kalau nggak salah ya. Kemarin itu Colts di match pertamanya lawan Titans, ya menang. 34-7 itu yang pas yang gue masih ingat yang ini dua error special team. Nah, kalau Colts menang berarti sapu bersih Titans. Nah, makanya lu nonton deh. Ini ya, lu nonton deh Colts mulai dari sekarang deh ya. Tadi daripada lu asal-asal ngomong tobat atau apa, kita ketawain aja. Lol. Next, ini rivalry AFC West, Chiefs lawan Raiders. Yang mungkin Chef Juna berharap moga-moga sweep, ternyata enggak, sayang sekali. Di detik-detik terakhir, kenapa itu defense Raiders yang sebenarnya udah lumayan menahan, enggak lumayan juga sebenarnya. Kenapa ngasih wide open ke Kelsey? Aduh. Nah, gimana nih Chiefs kalau menurut lo? Ini Ceh juga. Nah, Ceh nanti ya ke Nuha. Gimana menurut lo Chiefs as of now? Ya ada ya. Nggak tahu ya. Udah emang Mahomes sudah nggak ada obat sih. Saya juga bingung sebenarnya mau ngomong apa gitu. Iya, gak ada obat emang Mahomes sih. Kemarin tuh kelihatan banget beberapa kali kayak dia harus goyang-goyang gitu, harus kiri kanan. Iya. Set, kiri kanan. Set. Emang tapi nggak adil sih kelihatan beberapa kali desainnya Andy Reid kelihatan kebuka banget di red zone tuh beberapa kali aneh-aneh aja. Terus ada snap ke si Kelsey, terus Kelsey-nya nge-underpass lah segala macem, muter-muter nggak jelas. Iya, aduh gila sih itu formasi apa sih gue nonton. Mahomes nggak motion apaan sih? Ada aja playnya. Ada aja tuh emang ya. Iya itulah Tapi gue rasa sih memang Mahomes nggak ada obatnya sih. Dia beberapa kali kelihatan kayak bisa gitu. Kan kalau kita ngelihat quarterback main itu kan kita bisa kayak bisa ngelihat gitu apa yang dia lihat pertama. Terus kayak kalau lu lihat Mahomes main, lu perhatiin Mahomes main kayak dia beneran bisa gitu. Dia ngelihat ke satu arah, terus dia ngelihat ke arah yang lain, terus dia ngelihat ke arah yang lain, kayak bisa sampai dihabisin gitu. Iya. Dan itu gue seneng aja sih liatnya. Kayak kayak tadi kan kita sempat bahas soal Lamar ya. Dia kalau ngelempar tuh kadang-kadang gitu, kayak ngambang gitu. Beberapa bola, 2-3 bola yang ngambang gitu. Sementara menurut gua nih, Mahomes tuh mau lempar jebret gitu atau lempar ngambang tuh semuanya masuk gitu. Jadi ya susah sih emang ngalangin Mahomes gitu. Kayak ya menurut gua perlawannya Raiders sudah bagus banget gitu. Cuma in the end ya namanya juga Mahomes, kalau kalah ya udah gitu. L is a L no matter what, W is a W no matter what. Kak, Raiders apa nih? Aduh, padahal mainnya lumayan loh. Apalagi Derek Carr dengan cadence-nya Purple Walrus, James Harden. Apalagi tuh kemarin audible ya banyak banget ya. Iya, banyak kode-kode audible. Tapi gimana menurut lo? Iya, kalau kode audible sih itu karena John Gruden-nya aja sih yang mungkin rada eksentrik ya. Iya. Rada eksentrik gitu. Lagi-lagi ya, ini lebih ke Mahomes yang emang kacau banget sih. Udah susah banget ini untuk stop dia. Emang salah satu kuncinya untuk stop Mahomes dan Chiefs ini adalah lu pegang possessions. Dan di pertandingan yang kedua ini, pertandingan kemarin kan Raiders menang. Pertandingan kedua ini enggak.
nggak bisa untuk control possession karena justru Chiefs running game-nya juga jalan. Iya. Dibandingkan yang kemarin itu nggak terlalu jalan dibandingkan sekarang, dan possession-nya sekarang lebih banyak di Kansas City di Chiefs. Dan defense-nya Raiders ini apa ya? Kok untuk linebacker-nya sebenarnya lumayan bagus, kayak Corey Littleton sama Nick Kwiatkowski kalau nggak salah. Itu juga bagus. Tapi defensive back mereka tuh masih banyak yang muda-muda, masih banyak yang kayak second year, kayak Jonathan Abram, terus Trayvon Mullen, Eric Harris. Itu banyak pemain-pemain muda yang masih on progress dan masih ngeraba-raba sih, dan karena mereka masih muda jadi masih sering blown coverage sama salah responsible mereka tuh, kayak mereka harus kemana, harus match up lawan siapa, itu mereka masih suka bingung. Masalahnya itu juga di situ juga sih. Dan kehebatan Chiefs ini yang juga gue rada notice adalah mereka bisa buka space di middle karena mereka punya receiver yang kenceng banget, ada Hill sama Hartman. Jadi karena space di tengahnya kebuka, akhirnya Kelsey yang notabene bisa dibilang receiving tight end terbaik di NFL, atau mungkin ada yang bilang sepanjang sejarah, itu gue nggak tahu gimana. Itu makanannya dia lah, makanan sehari-harinya dia, dan kemarin kebukti juga kan 127 yard, 1 touchdown. Iya. Travis Kelce in terms of matchup lawan, kalau misalkan one-on-one matchup itu udah nggak ada obat sih. Terutama juga dengan Raiders, defense-nya juga di defensive back mereka kan kecil-kecil ya, nggak banyak yang size-nya gede banget dan bisa match up lawan Kelce. Itu susah banget untuk stop itu, dan kalau misalkan mereka mau coba stop Kelce, mereka nggak bisa match up lawan Hill, lawan Tyreek, karena dia bakal banyak gunain speed dia untuk main di crossing route, main di shallow, atau mereka mau main deep karena Mahomes yang lengannya udah gila-gilaan itu ya. Jadi kayak pick the poison antara Hill atau Kelce, atau mungkin tiba-tiba mereka nggak bisa jaga dua-duanya tapi nggak bisa jaga running game. Di situ masuk C, dan gue pun juga susah juga untuk nemuin kelemahannya, except for defense dari Chiefs sendiri sih, yang agak sedikit ada penurunan tren juga. Setelah beberapa pekan awal tuh mereka bagus banget buat defense-nya. Mereka kemarin lawan Panthers sebelum bye week juga cuma beda 2 poin. Jadi ada kuncinya untuk ngalahin Chiefs, dan itu adalah lu harus control game, control possession, dan control running game di situ. Makanya mereka sempat kalah lawan Raiders kemarin kan. Di situ jadinya. Oke. Langsung 2 rushing touchdown gimana? Gue udah cukup sering ya bilang bagaimana Clyde Edwards-Helaire itu sangat fit di dalam skema offense Raiders, skema offense Chiefs, dan ini di match ini kembali lagi terbukti lagi dia bikin 69 yard, bikin 2 touchdown. Apalagi ya sebenarnya kalau mau ngomongin offense secara overall memang gue tuh sampai bingung ya mau mendeskripsikannya seperti apa ya. Emang udah terlalu bagus sih, susah cari kelemahannya. Bener sih, ini udah bener banget ya. Apalagi dari Chief musim lalu dengan Patrick Mahomes yang flash, quote unquote flashy sih, emang bagus mainnya. Bagus banget, undeniable lah. Ditambah dengan running back rookie yang Clyde Edwards-Helaire yang punya mobility yang sebagus dan kaki yang sebagus itu. Jadi ya susah sih ngebilangnya ya. Udah skemanya udah fit aja gitu. Dan kalau lu ngeliat permainannya Clyde Edwards-Helaire kemarin itu, terlepas dari rushing touchdown-nya dia, itu kayaknya mainnya dia itu smooth banget sih. Maksudnya cara dia buat masuk di antara rushing defense-nya Raiders itu tuh enak aja dilihatnya tuh. Benar-benar enak kalau mau dibandingin sama rookie running back yang lain. Itu Edwards-Helaire salah satu yang paling enak buat ditonton secara permainan.
Itu sih kalau gue ya. Terus juga kalau dari Raiders nih ini. Nih ntar. Sorry, gue langsung gitu ya. Henry Ruggs kenapa sih? Henry Ruggs itu dia bagus, dia one of the best talent in the class. Tapi ya bagaimana quarterback mereka mengutilize dia. In this case, Derek Carr, dia kan gini deh. Henry Ruggs itu kan memang diposisikan untuk sebagai deep threat. Iya. Dan seperti yang udah kita tahu bersama, Derek Carr kalau misalnya ngambil keputusan untuk deep threat itu lama. Iya. Jelas banget, itu udah jelas banget, udah kelihatan banget di match pertama lawan Chief sebelum second half. Itu match pertama pertemuan ini ya. Itu kelihatan banget Derek Carr nggak bisa nge-utilize Henry Ruggs karena dia terlalu lama ngambil keputusan untuk deep threat. Akhirnya kan di match pertama ketika second half kan akhirnya dia bisa nge-utilize Henry Ruggs. Nah di match ini sama, itu terulang lagi siklusnya. Derek Carr nggak bisa nge-utilize si Henry Ruggs sama Bryan Edwards yang punya speednya tuh kenceng, tapi ya kalau misalnya Derek Carr nggak bisa pakai dia dan dia terlalu lama mengambil keputusan untuk lempar bola jauh, susah. Ya itu di match kemarin terulang lagi, siklusnya tuh terulang lagi. Snap, cari orang kelamaan, kena sack, atau misalnya bolanya incomplete karena terlalu ngambil keputusannya tuh buru-buru atau terlalu lama. Ya seperti itu sih sebenarnya. Terus juga kan. Nah sama terakhir mungkin Bryan Edwards nih, receiver rookie-nya. Gimana menurut lo? Ya itu sama yang sama ya? Sama karena ya balik lagi ke Derek Carr itu sih. Oke. Ngambil keputusannya aja. Oke. Chiefs next week ketemu Brady dan kawan-kawan lawan Buccaneers. Nah, kita lihat nih apakah dengan main dengan lawan beda conference Mahomes tetap same old Mahomes atau ternyata tiba-tiba wah mulai ada apa-apa nih kan, karena gue sering bilang Buccaneers prime time is sucks gitu kan. Nah, ini mainnya nggak prime time. Mainnya jam 4 pagi sini ya. Berarti sono jam 4 sore ya kalau waktu Eastern ya. Kalau Raiders lawannya Falcons tadi adalah nih mah easy kayak Raiders. Nah, oke. Terakhir tim jagoannya Nuha menang ya 27-24 dan sekarang memimpin NFC West. Nah, tapi gimana Del, menurut lo ini Jared Goff 51 kali lempar. 39 komplit tapi 3 touchdown 2 interception. Tapi Cooper Kupp dan Robert Woods, Cooper Kupp 11 kali nangkep 145 receiving yards, Robert Woods 12 kali nangkep 130 receiving yards. Ini kalau nggak salah pertama kali sepanjang sejarah Rams ya, 2 receiver double digit receive rate-nya ya. Padahal berarti keren gue kemarin dulu pas Greatest Show on Turf si Isaac Bruce sama Torrey Holt ya. Kirain ternyata enggak ya. Ternyata ini pertama kali. Wah, gimana nih? Deal, menurut lo? Apakah memang karena Buccaneers prime time is sucks atau gimana? Kalau soal performance offense menurut gua McVay ini ya dia udah tobat lah dikadal-kadalin waktu Super Bowl kemarin. Tobat ya. Oke. Sama season kemarin kan, dia menurut gua dia datang ke musim ini dengan more fokus lah, dengan fokus gimana caranya supaya dia nggak dikadal-kadalin, karena menurut gua memang Goff itu tipenya eksekutor gitu kan ya, dia bisa ngeksekusi apa yang dikasih ke dia dengan baik, tapi bukan berarti dia miracle worker gitu, dia emang bukan miracle worker gitu kan. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Tapi jadinya ya bebannya pindah ke Sean McVay gitu. Gimana caranya buat game plan, desain. Kayak si Robert Woods itu dia ada satu screen yang kayak 50 yard langsung maju. Ya betul. Sebelum akhir second quarter. 6 detik sebelum second half. Itu kayak itu bukan throw yang susah gitu. Itu bukan Goff
bisa ngebaca defense dengan baik terus ngelempar downfield gitu kan. Enggak, bukan. Itu scheme, itu pure scheme gitu. Jadi emang tapi harus diakui ya, Wood sama Cooper Kupp menurut gua duo yang memang nggak ada saingan lah menurut gua, dan utilisasinya penggunaannya oleh Sean McVay juga emang luar biasa menurut gua. Artinya McVay beneran ngerti gitu gimana caranya supaya production-nya bisa jadi gede banget gitu. Itu sih yang gua senang. Kalau soal prime time Bucks sucks, cuma sekali menang loh lawan Giants. Gua nggak terlalu percaya naratifnya. Gua lebih percaya ke Bucks coaching staff menurut gua nggak sementereng reputasinya lah. Kayak Todd Bowles ya. Lumayan banyak keputusan-keputusan yang questionable gitu. Kayak udah jelas kalau menurut gue ya, ada orang-orang yang ngomong di Twitter misalnya, analis-analis tuh pada bilang kalau lawannya Goff ya lawan Goff-nya gitu, usahakan kayak paksain third and long, kasih blitz segala macam, jangan ngelihatin sesuatu yang bisa dieksploit oleh McVay gitu, paksa Goff-nya yang main gitu. Dan kalau itu nggak dilakukan ya more often than not you will lose. Lu kalah sama McVay-nya menurut gua, bukan sama Goff-nya sih. Sekalipun jumlah lemparan Goff-nya banyak ya. Ada satu momen tuh deket akhir game kalau nggak salah, deket akhir game itu ada 3rd and 8. Itu field goal range. Ya. Terus itu pokoknya ya normalnya kalau coach pasti kan ngincer conversion gitu kan. Ya, ngincer conversion, dan ini ngincernya ya field goal biasa. Iya gitu, itu bola lari gitu. Itu menunjukkan gimana ya, orang-orang bilang ngambil semacam konklusi gitu, bahwa Sean McVay nggak percaya sebenarnya sama Goff kalau untuk eksekusi passing game biasa gitu. Karena kan kalau dalam 3rd and 8 ya opsi lu cuma passing gitu, nggak bisa play action gitu kan. Nggak bisa. Jadi ya nggak mungkin tutupin gitu. Dan kalau udah kondisi kayak gitu pasti lawannya ngeluarin blitz yang aneh-aneh gitu, dan itu nggak bisa dihandle sama Goff gitu. Jadi ya udah pelan aja gitu, karena musim ini enggak sih ya, selama ini Goff kalau dalam masuk kondisi kayak gitu biasanya dia lebih sering kena sack dibandingkan dia convert first down gitu. Dan begitu lo kena sack dalam kondisi kayak gitu berarti lo out of field goal range gitu, dan itu nggak dikehendaki oleh McVay. Jadi ya di dynamic-nya Rams menurut gue gitu, mereka punya quarterback yang bisa nge-execute tapi is not a miracle worker gitu. Jadi menurut gue ya udah sih, Rams ya memang kayak gitu. Ya udah gitu, itu aja. Oke. Kak, Buccaneers tuh, ini Brady lempar 2 interception juga, rushing-nya nggak main lagi, nggak jalan lagi. Tapi gimana menurut lo? Iya, jadi kemarin itu karena Rams juga banyak main di nickel defense ya. Correct me if I'm wrong ya, Noh ya. Benar kok. Jadi ya. Mereka banyak main nickel dengan 5 defensive back juga. Mereka main sama ada Jalen Ramsey, terus Darius Williams, habis itu siapa lagi sih? Troy Hill, ada John Johnson, sama satu lagi yang kemarin yang bikin 2 interception, Jordan Fuller. Jadi dan mereka banyak nggak pernah ngasih kayak deep read buat Brady untuk passing tinggi, dan kalaupun dia maksain untuk passing deep itu antara dia kena overthrown atau underthrown, dan pas underthrown itulah yang bikin 2 interception-nya dari Jordan Fuller itu. Jadi itu gue akan push the blame on Brady kalau untuk saat ini, karena itu sebenarnya throw yang harusnya bisa dia buat lebih bagus, dan dia harusnya bisa dan masih punya arm strength untuk push the ball down the field. Tapi emang coverage dari Rams itu kemarin memang bagus banget.
untuk coverage-nya. Mereka dan juga pass rushing mereka juga nggak ngasih nyaman untuk Brady. Kemarin dia kena sack cuma 1 sih, cuman untuk pressure-nya dan juga untuk run defense-nya juga susah banget untuk Brady dan juga offense-nya Buccaneers itu untuk tembus. Makanya running game mereka juga nggak jalan, dan mereka sempat beberapa kali untuk main pass screen yang hampir selalu kena stop dengan Rams defense. Dan mungkin tadi untuk yang lu bilang tentang Bucks prime time is sucks, antara setuju dan nggak setuju, gue half agree sih. Ya, gue mungkin itu karena yang lokasinya aja dia di prime time ya. Cuman yang mungkin bisa dilihat adalah Buccaneers, terutama Brady, selalu kewalahan ketika ngelawan tim dengan pass defense yang bagus. Oh, oke. Okay. Jadi mereka kalah sama Saints 2 kali, kalah kemarin sama Rams. Sama kalah sama Bears ya. Bears. Yeah. Dan itu emang ya kebetulan aja kejadiannya di prime time semua ya. Jadi makanya dibilangnya Bucks prime time is sucks. Yeah. Tapi itu mungkin yang jadi problemnya Buccaneers, walaupun mereka punya offense weapon yang sebegitu banyak dari Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown juga udah mulai dapat banyak catch, dapat banyak target juga ya. Itu nama ya. Tapi juga kalau misalkan nggak bisa diutilize ya untuk apa gitu loh. Jadi kenapa nggak diutilize ya karena memang passing defense lawan yang bagus banget dan nggak pernah ngasih kesempatan buat Brady untuk melancarin offense-nya. Dan karena juga Brady kalau offense terutama running game-nya nggak jalan, dia susah juga untuk establish their passing game. Jadi ini PR buat offensive coordinator-nya Buccaneers juga, Byron Leftwich. Jadi mungkin harus ada perbaikan di situ dan harus ada adjustment juga, terutama untuk minggu depan. Tadi kan gue sempat dengar katanya lawan Chiefs ya, Buccaneers, atau lawan siapa ya? Ya, lawan Chiefs, Buccaneers. Nah itu harus benar-benar dibenerin banget, karena Chiefs defense itu bukan defense yang gampang, bukan yang kaleng-kaleng katanya sih. Jadi harus lebih persiapan lagi aja untuk lawan Mahomes tuh. Oke. Berarti kalau Rams kan duo rookie-nya ya kemarin bikin touchdown ya. Sebenarnya K-Makers kan ini ya receiving touchdown pertama ya musim ini. Receiving touchdown. Sama ini Van Jefferson kemarin kan bikin 1. Cuman gue gak bahas itu. Gue mau bahas lagi mungkin safety rookie terbaik di NFL. Antoine Winfield Jr. 8 totalnya kalau gimana walaupun kalah kemarin, tapi gimana tuh? Antoine Winfield kemarin sih ya terlepas dari kalahnya Buccaneers, but actually is impressing ya. Maksudnya dia bermain impresif bagus gitu. Cuman ya sebagus-bagusnya permainan individual kalau tidak diterjemahkan kepada hasil yang maksimal untuk Buccaneers ya sia-sia aja gitu. Dia cuma miss 2 tackle doang gitu. Tapi ya kalau mau secara keseluruhan sih ya dia bagus gitu. Dan juga kan Tristan Wirfs juga seperti biasa, dia memang bagus dan memang datangnya dia ke Buccaneers memang untuk memproteksi Tom Brady itu sudah tepat lah, sudah pas gitu. Tapi ya balik lagi lawannya front seven Rams yang sudah kita tahu sebagus apa. Ada Aaron Donald, Samson Ebukam, Ronald Floyd yang ya gimana ya menyeramkan lah. Maksudnya lu mengandalkan offensive line Tristan Wirfs 1 aja tuh nggak akan cukup gitu. Dan juga kalau mau balik lagi ke Rams lagi, gue mau ini deh. Jordan Fuller bisa dapat 2 intercept itu sebenarnya terbantu karena coverage pass defense Rams memang udah bagus dari awal ya. Apalagi dua interceptnya yang di ini sama Tom Brady itu benar-benar bolanya itu langsung dapat ke tangannya si Jordan Fuller ini. Iya. Itu kan kalau nggak salah ya itu di intercept pertama itu
si Tom Brady nggak bisa ngebaca ada pergerakan pemain yang datang ke arah bola sebelah kirinya dia. Jadi ketika Brady ngelempar itu Brady itu matanya ke sebelah kanan, tapi dia nggak ngeliat ada orang di sebelah kiri yang siap untuk ngalangin dia, ngalangin bola yang datang ke sana. Nah, ketika jadinya pemain bakal di situ nggak dapat bola, Jordan Fuller dapat bolanya enak. Dan itu terulang lagi di interception-nya kedua. Makanya Jordan Fuller dapat interception dan bolanya enak. Itu kan bola itu enak banget tuh, langsung dapat set gitu. Iya. Karena faktor Tom Brady-nya juga. Itu dia bukan nggak terlalu sih, mungkin karena either itu faktor usia atau karena memang defensive coverage Rams memang bagus. Jadi dia nggak bisa ngebaca coverage yang jauh di depan dia gitu. Terus sih kurang tahu ya kalau masalah Tom Brady. Tapi ya Jordan Fuller ya dia inilah starnya lah kalau masalah rookie. Dan juga kan kenapa Cam Akers sama Van Jefferson ini baru bisa dapat touchdown di week 11 memang karena kalau Cam Akers satu faktornya dia sempat cedera dan kedua karena memang permainan running back Rams itu memang diputar-putar aja gitu. Entah itu Darrell Henderson, Malcolm Brown itu kan makanya touchdown-nya tuh bisa bilang terbagi-bagi gitu. Apalagi Cam Akers baru bisa dapat sekarang. Oke. Ya. Nah, nambahin dikit bentar dia. Boleh banget. Jadi kan ya karena gue fans Rams ya, jadi ya karena gue ini sih Jared Goff ini memang kalau gue bilang ini tipikal quarterback yang boom or bust. Kenapa? Kalau Jared Goff performanya lagi bagus, dia bakal bagus banget gitu loh. Itu terbukti di first half. Dia bikin 3 touchdown, dia bikin reading coverage-nya juga lumayan bagus. Bikin touchdown yang bagus-bagus, tapi di second half dia mulai balik lagi ke formnya yang gimana ya? Ya itu bilang bus. Kalau misalnya dia bagus banget. Kalau dia lagi udah di second half dia termasuk keteteran ya si Goff ini. Nah, ketika Goff-nya keteteran, solusinya apa kalau di Rams? Defense-nya. Defense-nya yang nge-carry. Makanya kan dia bisa ada 2 intercept-nya dia. Sebenarnya kalau tadi sudah sempat disinggung sih sama Fadil Ohio. Cara buat menghentikan Goff itu sebenarnya gampang. Lo main blitz aja, kasih pressure dia yang tinggi. Kasih pressure yang gede ke dia, bikin dia lama buat ngambil keputusan untuk lempar bola. Udah itu aja, gampang banget sebenarnya resep buat ngalahin Goff itu. Makanya itu yang bikin dia dapat 2 intercept yang enak buat JPP karena itu blitznya Buccaneers. Oke. Nah, tadi juga momennya Brady yang lempar bola di blok, ketangkep, lempar lagi. Aduh, lupa peraturan, bukan main XFL. Pak. Nah, next week Rams lawan 49ers. Ya, ini mah ya lawan BPJS lah. Kemarin Aaron Donald gak makan kan? Gak makan sama sekali. Nah, ini mungkin next week makan kali ya. Banyak kali ini makannya. Nah, kalau Buccaneers tadi lawan Chiefs. Nah, ini apakah mungkin bisa menghentikan Mahomes? Mungkin kita lihat aja. Jadi, udah itu aja review di week 12. Jadi terakhir gue akan kasih tahu playoff picture-nya sampai week 12 ini. Kalau di AFC seed 1 udah tau lah ya, the only unbeaten team. Hehe. Yang kedua ini Chiefs, seed 3 Bills, seed 4 Colts. Tuh kan. Seed 5 Titans, seed 6 Browns. Wah. Seed 7 Raiders. Nah, itu udah. Yang NFC-nya seed pertama Saints, seed kedua Rams, seed ketiga Packers, seed keempat Eagles, seed kelima Seahawks, seed keenam Buccaneers, seed ketujuh Cardinals. Nah, itu jadi hasil playoff picture sampai week 11. Jadi moga-moga week 12 tim lu masuk playoff ya, apalagi yang di NFC East. Aduh. 3 menang. Itu masih wide open itu NFC. Mungkin NFC itu divisi. NFC mungkin divisi paling wide open ya. Aduh. Itu kayaknya cuma 5 win itu bisa masuk playoff. Iya, bisa masuk ya. Aduh. Dan nge-host lagi. Jadi tim kandang lagi.
Gila ya emang 2020 ini memang gila emang. Jadi udah itu aja buat review hari ini. Thank you udah nonton di YouTube, thank you juga udah dengerin di Spotify. Thank you Fadiloyo udah join, thank you Noha udah join, thank you Oka udah join juga. Jangan lupa yang di YouTube subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload langsung nonton, langsung update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Yang Spotify tetap stay tune. Jangan lupa join sosial media kita. Jadi thank you udah nonton. See you di episode review minggu depan di week 12 review. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.